Nah, tetapi kan bisa jadi Liverpool kalah lagi sama Chelsea ini. Bisa jadi. Cuman tidak berpengaruh pada terhadap juara kita. Tetapi berpengaruh ke Liga Champions. Jadi kita bantu nanti Manchester United-nya gitu. Tolong dibantu Bang. Iya. Siap. Liverpool berhasil mengatasi Bournemouth 2-1 sehingga membuat langkah mereka untuk menuju ke singgasana juara semakin dekat saja. Sedangkan Manchester United kian stabil, di mana pada pekan kemarin berhasil mengatasi musuh bebuyutan sekaligus rival sekota mereka Manchester City dengan skor 2-0. Bagaimana pendapat para teman-teman fans klub Liga Inggris di kota Medan? Mari kita check it out. Liga Inggris di manapun Anda berada, ya pada kesempatan kali ini kita sudah berkumpul dengan teman-teman penggemar Liga Inggris dari Kota Medan yang diwakili oleh ada 3 fans club di sini dan juga ada dari venue ya yang akan ikut kita nimbrung membahas mengenai Liga Inggris belakangan ini. Mungkin kita kenalan terlebih dahulu ya. Yang di sebelah kiri saya ini ada Bang Nafi. Bang Hanafi. Iya, apa kabar Bang? Siap, Bang. Lebih tepatnya Muhammad Hanafi, yaitu Wakorwil Big Reds Medan, ya, wakil koordinator wilayah Big Reds Medan, itu berarti Liverpool ya Bang ya? Liverpool. Oke. Kemudian di sebelahnya ada Bang Andre, atau lengkapnya Muhammad Andre Syaputra. Apa kabar Bang? Sehat. Berarti Bang Andre ini Red Army Medan Ya. Ketua Red Army Medan Bang ya. Oke, Red Army berarti MU Bang. MU. Oke. Kemudian di sebelahnya ada Bang Farhan, yaitu Muhammad Farhan Fahrezi, yaitu Ketua Divisi Olahraga United Indonesia Medan. Ya, kalau dari namanya ini harusnya udah tahu ya, ini pasti MU ya. Iya, oke. Selamat datang Bang ya. Kemudian di sebelahnya lagi ada Pak Togos Hutapea, yaitu F&B Manager dari Harper Hotel Medan. Selamat bergabung dengan kita, Pak Togos. Ya. Nah, jadi mungkin teman-teman atau penonton mungkin heran ini kenapa Liverpool kok cuma 1, tetapi MU kok ada 2 gitu. Nah, ini sebenarnya lebih ke masalah teknis saja sebenarnya. Karena di awal kita mengundang salah satu, tetapi karena ada sedikit kendala ternyata munculnya 2 gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, untuk nanti fans club yang lain juga semua akan kebagian. Topik pertama kita itu tentang tentu saja pemimpin klasemen Liga Inggris ya, Liverpool ya. Nah, seperti kita ketahui, semenjak Liverpool kalah 1-0 di Liga Champions ya, itu ternyata berimplikasi langsung dan nyata ke penampilan Liverpool di Liga Inggris ya. Nah, itu ada apa sebenarnya dengan Liverpool? Nah, sejak kekalahan Liverpool melawan Atletico Madrid pada leg pertama Liga 16 besar Liga Champions yang Iya. kita tahu kita di sini pertandingan itu kehilangan sosok kapten daripada kapten semuanya. Dan kita juga tahu di skuad Liverpool terdiri banyak kapten dan kita kehilangan sosok yaitu Jordan Henderson yang cedera pada saat lawan Atletico Madrid. Dan untuk selanjutnya terasa sih kita memang sangat kehilangan sampai pertandingan kemarin lawan Burnley. Apa sebegitu besarnya kah peran figur seorang Jordan Henderson di
di lini tengah Liverpool, Bang Andre? Nggak bisa kita pungkirin dalam 3 tahun belakangan ini, mulai dari final Liga Champions lawan Madrid dan sampai juga menjadi juara tahun lalu melawan Tottenham, dan sampai sekarang kita peringkat 1. Peran dari Henderson sangat vital, sangat vital. Nah, kalau dari penampilan Liverpool sendiri, terutama kita lihat ketika kekalahan melawan siapa kemarin? Watford. Nah, itu bukan cuma terhadap Watford ya, tetapi juga di pertandingan yang lain juga itu terlihat pelatih Liverpool itu seperti apa ya, mencoba-coba pemain ya. Nah, itu sebenarnya mencoba pemain atau mencoba formasi atau ada tujuan lain sebenarnya? Sebenarnya setelah kehilangan Henderson, Jurgen Klopp selaku pelatih Liverpool, dia mencoba rotasi dengan adanya Oxlade-Chamberlain dan juga cocok pasangkan nggak dengan Fabinho. Apalagi kita juga tahu Fabinho juga baru baik cedera, baru sehat dan belum menemukan performa yang stabil seperti sebelum dia cedera gitu. Jadi murni memang pure dalam waktu lawan Watford itu kesalahan dari para pemain Liverpool, dan juga memang kita nggak bisa pungkiri Watford memang bermain di kandang sangat penting. Nah, ini kalau ngomong Liverpool, musuhnya kan musuh bebuyutannya itu MU ya. Nah, kalau MU sendiri menyikapi ketidakkonsistenan Liverpool itu seperti apa? Meskipun kan kalau dibilang secara klasemennya terpaut beberapa level ya. Nah, poinnya juga terpaut jauh gitu. Tetapi terkait ketidakkonsistenan itu, nah dari teman-teman MU sendiri itu bagaimana? Apakah senang, apakah atau bagaimana gitu? Coba diceritakan, Bang Andre. Nah, kalau senang sih pasti senang kali. Senang kali. Medan kali. Rival abadi. Bukan cuman fans klub Arsenal aja yang senang, mungkin semua fans klub yang Liga Inggris kecuali Liverpool pasti mereka senang. Karena satu, Liverpool gagal di FA Cup, nggak jadi invisible, tinggal nunggu champion nih. Betul. Itu sih kalau dari aku. Apalagi ini kekalahannya ini sebenarnya sudah sangat dinanti-nantikan sebenarnya ya. Bukan cuma MU ya, tetapi klub-klub lain juga ya. Bahkan saya pernah baca sebuah berita bahwasanya bahkan seorang fans anak kecil juga itu sampai mengirimkan surat ya ke Jurgen Klopp ya supaya Liverpool itu kalah gitu. Dan suratnya itu viral ya. Dan suratnya viral, betul. Dan kayaknya berkontribusi tuh suratnya. Dengar oleh, dan faktor mungkin Klopp juga hibah. Kasian ya. Jangan-jangan memang sisi empatinya Klopp itu besar ya. Aduh. Nah, kalau Bang Farhan sendiri melihatnya seperti apa, Bang Farhan? Saya sendiri sih lebih makin senang karena makin goyah di atas kan, dan ada sedikit peluang lah mungkin kalau misalnya ini digoyah atasnya. Dan saya pun tidak menduga awalnya bisa Watford untuk yang menjungkalkan Liverpool, soalnya dari awal musim belum ada bahkan Big Six yang belum menumbangkan. Betul, apalagi skornya juga telak ya, Iya, 3-0 ya. 3-0 lagi. Bukan 1 atau 2, Bahkan cuma 3-0. MU di awal musim yang nahan imbang cuman. Betul. Tetapi kan kalau tadi Bang Farhan bilang itu menggoyang, tetapi kalau dari segi selisih poin kan juga itu sudah jauh ya. Nah, jadi ekspektasi MU sendiri sebenarnya apa? Apakah atau kira-kira mungkin nggak sih mereka jadinya nggak juara gitu loh? Kira-kira mungkin nggak sih? Atau berharap hal lain gitu sehingga Liverpool tidak ditahbiskan gitu? Kalau nggak jadi juara kayaknya nggak mungkin, tapi kalau ditunda mungkin. Kayak Liga Italia. Kayak seperti Liga Italia. Oke. Berarti kan tetap juara juga. Intinya itu. Tetap juara. Walaupun besok-besok. Iya. Nah, kalau Pak Togo sendiri selaku penanggung jawab FNB untuk Hunter. Nah, Pak Togos melihat kekalahan Liverpool itu seperti apa, Pak? Ya, kalau saya lihat sih kemarin kita adain nobar juga kan kebetulan. Jadi Big Red sendiri salah satu fans klub besar di Medan untuk Liverpool tuh mereka yakin kebangkitan akan datang. Jadi ya pas kita kemarin nobar juga
udah sangat antusias untuk menyambut kemenangan after kekalahan yang berturut-turut tadi. Jadi ya surprise juga lihat permainan Liverpool, bagus umpan-umpan itu memang ya kembali seperti awal mereka main. Tapi Bapak sendiri kan selaku fansnya Arsenal gitu. Iya. Menyikapi kekalahan Liverpool bukan sebagai eksekutif tetapi sebagai fans Arsenal. Nah itu bagaimana itu Pak Tobas? Arsenal juga lagi naik, Pak. Oh iya. Tapi peringkat kan naik lagi. Iya. Tetap 9. Konsisten. Ya, itu bagaimana? Dari Arsenal sendiri, apakah itu mempengaruhi atau bagaimana? Atau cuman istilahnya ya euforia juga bahwasanya ternyata Liverpool tidak sehebat yang diprediksikan dari awal gitu atau bagaimana? Pasti treble winner nggak Putus ya? nggak tercapai, tapi yang masih bisa dua gelar. Ini berarti kita Dua jahat banget ya. Kita mendoakan apa orang tergelincir kita senang gitu ya. Padahal harusnya kita turut bersimpati sebenarnya. Tapi ya inilah ya apa namanya dilihat sepak bola Liga Inggris ya. Oke. Nah kalau dari Bang Nafi sendiri dengan kemenangan terakhir Liverpool ya kan, apalagi ditambah nanti akan menghadapi Atletico Madrid di kandang ya kan. Nah kira-kira kans Liverpool untuk menang lagi di partai berikutnya itu seperti apa Bang? Kansnya sangat besar. Sangat besar ya? Sangat besar. Karena kita tahu sekarang ini pemain Liverpool ini sangat kompak. Oke. Sangat kompak. Dan partai terakhir melawan Bournemouth minggu lalu itu adalah sebagai pembuktian bahwasannya mental Liverpool juara sangat kuat. Oke. Dengan kita tahu juga rentetan berturut-turut mulai dari rentetan kekalahan melawan Atletico Madrid di UCL dan juga lawan Chelsea di FA Cup dan Watford di Premier League itu sangat berpengaruh dan mereka membuktikan pada saat game minggu lalu di Anfield dan juga menang 2-1 lawan Bournemouth. Jadi itu modal tersendiri untuk pertandingan melawan Atletico Madrid nanti. Oke. Terlepas dari pertandingan Liga Champions, nah ini pertandingan berikutnya kan tandang nih Bang, Liverpool lawan Everton ya. Ya, seperti kita ketahui, lawan Nah, Everton sendiri, ya derby Merseyside betul sekali. Everton sendiri semenjak diasuh oleh Ancelotti itu tampilnya luar biasa ya. Nah. Terlepas dari kekalahan partai terakhir ya yang cukup tragis ya 4-0 ya. 8 menit Nah, terakhir. tetapi kalau kita perhatikan Everton kalau tampil di kandang itu sangat luar biasa gitu. Nah, kira-kira peluang Liverpool nanti bagaimana Bang? Ya, saya pertama mengucapkan terima kasih pertama kepada fans MU telah membantu jalannya Liverpool untuk juara dan cepat terlancar. Dan mungkin kita juga tahu Everton sekarang ini dilatih oleh Carlo Ancelotti dan Carlo Ancelotti ini sendiri bahkan dia sangat tahu seluk-beluk Liverpool bagaimana. Dan juga sebelum Jurgen Klopp melatih Liverpool, Carlo Ancelotti sangat ingin melatih Liverpool. Kita juga nggak bisa pungkiri memang seorang sosok Carlo Ancelotti yang memang setiap dia melatih klub dia selalu juara. Jadi dalam arti hal ini kita di pihak Liverpool juga wanti-wanti dengan taktik-taktik yang ada dibuat oleh pola Carlo Ancelotti. Oke, kalau dari Bang Andre sendiri itu gimana Bang? Dengan apa namanya partai Everton Derby Merseyside ini. Derby Merseyside. Kira-kira bakal tergelincir lagi nggak Liverpool ini? Kalau tergelincir sih kayaknya berat sih. Tapi kalau menang pun berat juga. Menang berat, tergelincir juga berat. Tergelincir Oke. berat. Ini jangan prediksinya imbang. Imbang. Oke. Imbang aja kayaknya udah cukup. Imbang sudah cukup ya. Oke. Nah kalau dari Bang Farhan, Sama kayak Abang Andre ini, imbang itu realistis kayaknya bagi Everton karena lihat kan kemarin itu ditahan barusan kalah itu kan pasti ada kekurangan moral dari kekalahan 4-0 itu. Jadi kayaknya rasa saya imbang di Goodison Park itu mungkin bisa. realistis banget itu ya, hasil yang realistis banget. Nah kalau Pak Togo sendiri melihatnya bagaimana Pak Togos? Ya, kalau saya Imbang atau malah Liverpool lah menang. Liverpool menang ya? Oh, Karena mereka harus menjaga konsisten Oke. permainan mereka. Tapi ini bukan berarti ini ya mengecilkan Ancelotti atau Everton ya, Pak ya. Oke. Maksudnya biar Arsenal tetap bisa naik. Oh iya. Kalau
Everton kalah, Arsenal kan bisa naik gitu ya. Iya. Nah, Saling bantu. Seperti hal yang dilakukan Manchester United. iya. Oke, nah kalau kita tadi udah bahas Liverpool, nah satu klub yang memang belakangan ini tampil sangat-sangat konsisten, sangat-sangat stabil, ya, dan belum kalah dari berapa 7 pertandingan terakhir, 8, 10 pertandingan terakhir, ya, Tidak kalah. ya, yaitu Manchester United, ya, dimana sebelumnya bahkan Ole sempat sudah hampir saja terancam Hampir all out. dipecat, ya kan? Hampir all out, itu bahkan hashtagnya sudah Iya. beredar di mana-mana ya, di media sosial. Nah, tapi ternyata terutama semenjak berhasil direkrutnya Bruno Fernandes, ya kan, itu ternyata memberikan dampak yang sangat besar ya untuk MU. Nah, kalau dari Bang Andre sendiri melihat apakah memang cuma faktor seorang Bruno semata atau memang ada hal-hal lain yang dilakukan oleh seorang Ole sehingga perubahan itu jadi terlihat signifikan gitu Bang Andre? Kalau perubahan taktik mungkin oleh permainan sebelum datangnya Bruno dan sesudah datangnya Bruno, cara bermain masih sama. Cara bermain sama. Memang, tapi datangan Bruno ini memang sangat signifikan karena posisi lini tengah MU memang sangat kosong karena Pogba nggak ada, Iya. Juan Mata inkonsisten. Oke. Jadi Inkonsisten atau karena faktor usia, Bang? kalau bisa jadi, Oke. dan satu lagi Mata ini kurang kokoh aja di tengah. Kurang kokoh. Makanya dia ditaruh di sayap. Oke. Jadi kedatangan Bruno ini memang sangat membantu sih lini tengah karena Pogba cedera, kemarin juga McTominay cedera. Iya. Jadi ya jadi jelas dia permainannya pun jadi lebih nampak gitu. Apalagi masuknya Ighalo, Iya. lini depan tuh jadi makin kokoh. Betul. Itu seperti keping yang hilang ya, karena selama ini striker yang benar-benar house goal gitu Mhm. ya, itu tidak ada. Tidak ya? ada, striker Nah, murni apalagi tidak ada. semenjak Rashford cedera, wah itu Rashford, terasa iya. banget gitu ya. Nah, kalau Bang Farhan melihatnya bagaimana Bang terhadap Benar-benar. prestasi MU belakangan gitu? Kalau Ole sih maksudnya semenjak dari dia membawa skuadnya dari Spanyol kemarin latihan itu kayak ada berdampak juga sih, dan direkrutnya Bruno Fernandes itu ada perubahan. Iya. Dan Bruno Fernandes ini menjadi arwah di lini tengah dan jadi playmaker, dan sebelumnya yang dibilang Bang Andre Juan Mata itu memang kurang inkonsisten Oke. dan faktor usia. Iya. Dan juga tambahan Ighalo ini kan striker murni, jadi Iya. semenjak Martial pun kadang diacak-acak dengan Ole dan Rashford kan. Iya. Dulu belum ada penyerang murni, dan sempat ninggal Lukaku belum ada striker murni, dan setelah Ighalo datang bisa mengobati Rashford yang cedera. Oke. Tetapi kalau dari penggemar MU sendiri itu sebenarnya melihat sosok Ole itu bagaimana? Apakah memang dia itu seorang pelatih yang berkualitas, mumpuni, dan memang calon suksesor Fergie atau bagaimana? Bagaimana pandangan Kalau Bapak? calon suksesor sih kemungkinan ada, tapi kalau dibilang kualitas atau apa belum ada buktinya kan? Belum ada pembuktian. Buktian Oke. dari Olehnya tersendiri. Mungkin tapi kalau mungkin calon suksesor tergantung manajemen sini. Tergantung. Apa yang dimauin Ole? Karena kan sebelumnya manajer MU kayak seperti Jose Mourinho, Luis Van Gaal, mereka menginginkan pemain itu tapi mereka tidak bisa mendapatkannya. Iya. Jadi mungkin polanya jadi berubah, mungkin dia jadi berubah taktik lagi. Mungkin kalau Ole ini kalau misalnya dimanjakan sama manajemen MU tersendiri, bisa jadi sih bakalan jadi sukses. Kalau dari segi kualitas permainan sebenarnya apa yang ditampilkan Ole itu sudah mencerminkan kualitas selevel klub MU nggak sih sebenarnya gitu? Pola permainan, kemudian perpaduan antar lini pemain. Nah, itu apakah sudah mencerminkan seorang atau gaya bermain klub besar atau MU seperti masa jayanya gitu? Sebenarnya dari awal musim itu udah nampak sih karakter MU yang dibuat Ole, dari counter attack dari lawan Iya. Chelsea itu kan main counter attack semua. Cuman yang saya menarik dari Ole dari pertengahan musim sampai sekarang itu dia melawan Big Six itu selalu memakai 3 back dan 3-4-3 atau 3-5-2, dan selalu di luar Big Six selalu memakai 4 back, 4-4-3-2-1 atau 4-3-3. Itu yang saya menarik, dan itu ternyata terbukti ampuh melawan Big Six.
Oke. Dan sebagai buktinya ya. Iya, dan saya kira ya Ole itu berkualitas. Oh, oke. Oke. Nah, kalau dari Pak Togo sendiri, Arsenal memandang MU itu Ya, musuh kalau juga, saya sih- musuh juga ya MU ya. Kalau saya singkat aja Pak, kita lihat musim berikutnya. Musim depan ya. Si next year juga. Iya, Next year ya. karena pasti Arsenal punya peluru rahasia kan, dia The Gunners kan, banyak pelurunya. Jadi siap-siap aja tahun depan. Asalkan pelurunya jangan nyasar aja. Iya. Oke, nah kalau Liverpool sendiri, Bang Nafi, itu melihat kebangkitan MU itu bagaimana, Pak? Atau Abang sendiri? Nah, Ya, memandangnya saya senang dalam arti hal kita tahu juga semua fans juga tahu semua sayang oleh semua sangat sayang oleh bahkan di seluruh dunia, dan juga ya kita apresiasi dengan ketemunya komposisi pemain di Manchester United sendiri dan juga kedatangan Bruno Fernandes sangat pengaruh dan tinggal bagaimana si Ole ini membuat strategi dan formasi yang tepat dengan mengandalkan Bruno Fernandes. Mungkin mereka masih akan terus mencari komposisi yang tepat, dan mungkin pengaruhnya nanti musim depan dibukanya transfer window, dan mungkin ya seperti yang dibilang Bang Andre tadi, kalau memang keinginan oleh dimauin dengan pihak Manchester United, mungkin musim depan ini bakal kuat. bakal kuat ya. Tapi kalau dari Liverpool sendiri sebenarnya melihat progres MU belakangan itu sebenarnya Liverpool ada kekhawatiran nggak? Oh, ini kayaknya musim depan bakal berat nih gitu. Apalagi kan bisa dibilang musim ini hampir tidak ada yang bisa menghentikan Liverpool ya. Istilahnya mulus-mulus aja gitu. Padahal setiap sebelum pertandingan itu komentator, kemudian analis, narasumber semua itu selalu memberikan ini ya proyeksi yang wah ini Liverpool bakal berat menghadapi si A, si B, si C. Tapi nyatanya mulus-mulus aja gitu sampai kekalahan lawan Watford gitu kan. Nah, tetapi melihat kebangkitan MU ini bagaimana? Kita apresiasi sebelum kekalahan melawan Watford kemarin, ya MU adalah satu-satunya tim yang berhasil menahan imbang Liverpool. sangat kita apresiasi. Jadi soal ketakutan tidak ada. Mungkin kita tahu juga di Premier League ini kompetisi yang sangat kompetitif. Bahkan Leicester City sendiri pun bisa jadi juara. Dan kita lihat kejutan tahun ini tampillah Sheffield United dan juga Wolverhampton. Mereka sangat daya saingnya kuat untuk di Premier League ini. Bahkan untuk MU sendiri pun mungkin bisa saja tidak lolos Liga Champions kalau misalnya tidak bisa mempertahankan performanya sekarang. Iya. Tapi ini ya konsistensi mereka itu bisa menjadi satu challenge tersendiri ya ke depannya ya. Dan juga berharap mungkin Manchester City kena ban dan mungkin dapat giveaway ya. Yang sedang trendingnya sekarang ini. Waduh. Tapi kalau ngomong masalah Manchester City ini sebenarnya memang itu bisa kita bilang seperti karena faktor passion mereka yang agak melempem musim ini, atau memang karena faktor klub-klub lain yang preparationnya lebih bagus. Kalau abang lihat, mungkin dari Bang Andri dulu. Kalau dilihat sih Karena kan tragis banget ya, musim lalu juara, tapi musim ini meskipun masih di peringkat kedua, tetapi kayaknya kacau ya, agak kacau. agak lengah sih mereka, karena mungkin tim-tim lain juga belajar dari musim lalu. Mereka lebih konsisten, lebih belajar dari Liverpool sih kebanyakan dilihat, karena kan Liverpool pemainnya Klopp semua nih, sama kayak pelatihnya Jurgen Klopp kan, pemain-pemainnya ikut Klopp juga. Semua, Mungkin dari situ tim-tim lain jadi ikutan Klopp. Mungkin kalau di City faktor banyak yang cedera juga sih. Oh iya betul. Back mereka yang dua itu Johnston sama Laporte. Betul. Sampai Fernandinho juga beberapa kali diturunkan Iya, jadi back ya. Sebenarnya dia central defensive. Betul. Dan itu memang benar-benar cobaan banget ya bagi City ya. Nah kalau Bang Farhan sendiri melihat Manchester City ini
apakah karena faktor polanya si permainan Pep ini sudah terbaca lawan atau bagaimana? Kalau saya pikir sih faktor cedera tadi sih. Cedera ya. Sebenarnya kalau musim lalu kan itu produktif kali golnya. Iya. Sekarang ya banyak udah ada sebagian tuh banyak kebobolan kan karena faktor defense-nya yang kurang. Iya. Jadi ya kayak kurang konsisten gitu jadi ya kayak lawan derby kemarin kan banyak miss juga di defense-nya juga. Iya, betul. Apalagi kalau saya lihat dari sisi clean sheet-nya juga. Nah, clean sheet ini untuk season yang sedang berjalan ini Ederson ini baru 9 kali clean sheet. Baru 9 kali clean sheet, ya kan? Jadi ini berbeda sekali dari musim lalu ya. Nah, jadi berarti faktor utama menurut Bang Farhan cedera ya. Cedera. Nah, kalau Pak Togos melihatnya seperti apa, Pak? Kalau Manchester City dia kan kena financial fair play ya. Iya. Jadi, dia Mempengaruhi Pak fokus mereka Iya, karena jadi apa itu ya? bisa jadi karena mereka udah ini kan kasus ini udah lama, bukan baru tahun ini, tapi Iya. udah dari tahun 2018 dimunculkan bahkan. Iya. Jadi diselidiki dan akhirnya panisnya tahun ini. Jadi ya ada imbasnya sih. Tapi kita kalau berbicara tentang faktor berita yang berimbas ke pemain sebenarnya apakah memang sebesar itu dampaknya? Karena kan bagi sebagian klub kan ada yang melarang pemainnya itu untuk mengakses berita dari luar ya. Nah, tetapi apakah memang dampak financial fair play itu sebesar itu terhadap Manchester City? Coba mungkin dari Kita juga tahu awalnya dulu kemarin PSG juga pernah kena dan Iya. kena sanksi tapi tidak seberat yang kita lihat sekarang seperti itu. Iya. Jadi memang dari 2018 seperti yang dibilang tadi oleh Pak Togos, 2018 memang sudah diperketat untuk transfer dan finansial klub, mulai dari pengeluaran dan pemasukan, mulai dari sistem pembelanjaan juga. Dan kita juga nggak bisa pungkirin harga-harga pemain sekarang di transfer window juga Gila-gila. sangat gila-gilaan gitu. Iya. Jadi dengan adanya financial fair play ini, saya harap dapat menguntungkan juga klub-klub mediocre, klub-klub kecil yang ingin berkembang. Jadi seleksi fair play memang harus diterapkan gitu. Fair play harus diterapkan. Dia adanya sistem yang kompetitif di setiap liga masing-masing. Wow. Kita juga tahu financial fair play ini berlaku di setiap liga. Tapi kalau di Inggris sangat ini ya, Sangat ketat, Sangat ketat, ya. Jadi kita juga tahu kompetisi di Liga Inggris ini sangat kompetitif dan juga peraturan yang ketat dan juga liga yang terbanyak menghasilkan sponsorship. Oke, berbicara mengenai partai berikut ini, di mana MU sendiri berikutnya akan menghadapi Tottenham. Ini Bang Andre, kira-kira bagaimana ininya? Apalagi ini sekarang Tottenham lagi sakit hati banget ya, hancur-hancuran. Kira-kira ada kemungkinan nggak mereka mencakar balik ini Tottenham ini? Itu yang ditakutin. Itu yang ditakutin, Mourinho ya. ini memang nggak bisa dianggap sepele. Memang taktik dari Mourinho sendiri pun agak membosankan. Apalagi kemarin baru kalah sama Red Bull Leipzig. Leipzig, ya. 3-0. 3-0 betul. Sekarang lawan MU minggu depan kayaknya sih prediksi seri lah. Apa jangan-jangan Mourinho bakal parkir bus? Bisa jadi. Karena dia sekarang krisis striker kan? Krisis striker, nggak ada striker. Iya. Kalau MU udah main jumpa sama tim yang parkir bus, agak berat sih Agak karena berat. strikernya nggak ada yang bisa memecah buntu gitu. Kalau Bang Farhan gimana? Saya sih menurut saya menang tipis lah. Optimis Kalau ya? 2-1 masih optimis. Masih optimis kan? Heeh. 2-1, kenapa 2-1? Karena ya kita tahu Mourinho itu kan pragmatis dan parkir bis. Jadi dari awal musim MU itu memang susah, apalagi lawan di luar Big Six itu. Iya. Apalagi yang tim-tim parkir bus susah karena nggak ada striker murni dulu kan. Iya. Tuh makanya jadi apalagi ini dengan kondisi Mourinho yang kurang striker bisa dimanfaatkan juga sama Ole untuk membobol.
Oke, kira-kira Igalo bakal diturunkan lagi nggak nih? Karena Bakal. Igalo terakhir Iya. ini ya tidak selalu diturunkan ya. Kadang main dari awal, kadang babak kedua. Bakal diturunkan sih, tapi kayak babak kedua. Babak kedua. Babak kedua juga ya. Oke, kalau Pak Togos, bagaimana memandang partai MU Tottenham ini? Kalau saya rasa sih ya Tottenham bakal bangkit ya. Jadi Adalah tim London ya. Nah, ya Mourinho udah pernah di MU juga kan, pasti Dia membaca Ada. situasi ya, dia tahu situasi. Oke. Tapi kalau Tottenham menang, Arsenal nggak naik dong. Arsenal lagi. Jadi gimana nih Pak? Lebih mendukung prediksi Bapak atau mementingkan Arsenal ini Pak? Ya pastinya siapa yang terbaik aja. Oke. Kalau Bang Nafi, Ya, menanggapi. berharapnya siapa? Kalau saya sih berharap tim parkir bus menang Tim melawan, parkir bus menang. Oke. melawan tim mantan. Makin Mantan. bagus. Ada label ya. Iya. Dan juga nggak bisa kita pungkiri Mourinho Betul. juga bekas pelatih Iya. Indonesia. Iya. Betul, betul. Kira-kira musim depan kalau melihat dari klasemen ya di mana untuk Liga Champions jatahnya 4 gitu. Ya, jatahnya 4 dan 4 besar itu dihuni Liverpool, City, Leicester City dan Chelsea. Nah, sedangkan di luar itu ada MU yang hanya berjarak 3 poin dari Chelsea, kemudian Wolverhampton juga berjarak cuma 2 poin dari MU, dan Sheffield juga ternyata 2 poin. juga 2 poin dari MU gitu. Nah, kira-kira kalau dari Bang Nafi lihatnya bagaimana Bang? Kira-kira yang menemani, kalau Liverpool udah pastilah ya kan, sudah pastilah, kita bilang udah golden ticket sudah di tangan gitu ya. Nah, kira-kira 3 klub lagi siapa Bang kira-kira kalau prediksi apa? Kalau 3 klub lagi sih saya berharap mungkin selain kita berbicara, kita kesampingkan dulu bandnya Manchester City. Iya, kita anggaplah Manchester City itu Iya. in the end dia bandnya dicabut katakanlah gitu Iya. ya. Jadi untuk 4 tim yang bakal lolos ke musim depan Champions League itu Liverpool, Manchester City, Oke. Leicester City, dan Sheffield United. Sheffield ya. Oh. Ini kita Kita remehkan Chelsea atau bagaimana ini? Lihat kompakkan Sheffield United sekarang tuh nggak bisa kita pungkiri. Mereka megang materi seadanya, tim yang baru promosi gitu loh, langsung menggebrak Big Six gitu loh. Dan mungkin bisa saja Sheffield United ini menjadi Atlantanya versi Inggris gitu. Iya, betul. Oke, kalau dari Bang Andre sendiri melihat komposisi klasemen sekarang, MU masuk nggak ini Bang? Optimis masuk. Optimis masuk. Malah yang prediksi saya sih kalau yang nggak masuk malah Chelsea. Chelsea. Oh, kenapa? Ini Chelsea belakangan kan lagi bagus. Bener, tapi next match mereka banyak jumpa tim-tim besar. Liverpool juga. Benar. Oke. Terus ada Tottenham, aku nggak salah. Pokoknya mereka pasti bakalan tergelincir. Oke. Nah, tetapi kan bisa jadi Liverpool kalah lagi sama Chelsea ini. Bisa jadi. Cuma tidak berpengaruh pada terhadap juara kita. Iya. Tetapi berpengaruh ke Liga Champions. Liga Champions, ya. Gitu. Kalau- Jadi kita bantu nanti Manchester United-nya gitu. Kalau dibantu dengan Oh, Iya. gimana? Siap-siap. Jadi tadi prediksinya berarti selain Liverpool, MU, kemudian ada Leicester. City sama Leicester. Iya. Oh, oke. Nah, kalau Bang Farhan sama atau beda, Bang? Sepertinya saya kira Leicester masih bisa digusur, Bang. Leicester masih bisa digusur. Iya. Oke. Cuman saya optimis MU masih masuk. Oh, oke. MU masuk ya. Nah, kalau 4 itu kira-kira siapa, Bang? MU, Saya pikir MU, City, City, Liverpool, satu lagi Liverpool siapa? dan Chelsea. Chelsea ya, satu lagi ya. Oke. Nah, kenapa nggak Leicester? Leicester ini partai terakhir menang telak 4-0. Iya. Dan Vardy juga sentuhannya sudah mulai kembali ya. 1 gol penalti, 1 gol sentuhan yang finishingnya sangat bagus sekali gitu kan. Karena saya lihat dari paruh musim kedua itu agak nggak konsisten Leicester. Iya, iya. Kan? Jadi agak menurun gitu dari awal musim itu. Berarti meskipun partai terakhir mereka bangkit, tetapi tidak menjadi sebuah Tidak menjadi suatu ketakutan ya bagi MU ya. Oke, kalau Pak Togos, Arsenal masuk nggak? Kalau Arsenal ya nggak muluk-muluk, Europa League aja. Target
yang masuk akal. Liga malam Jumat bang ya. Kalau Liga Champions sendiri, Pak Togos kira-kira menilai siapa yang bakalan lolos untuk musim depan? Pak Togos? Kalau Selain Liverpool, ya kalau ini Chelsea betul. ada. Oke, kemudian kalau Terus City MU kayaknya memang harus masuk karena karena fansnya di sini enggak. takut sepi deh. Takut sepi. Ya mana tahu musim depan banyakan di sini juga. Iya dong, harus gitu dong, saling mendukung, ya kan? Oke, satu lagi siapa? Pak Togos. Satu lagi ya itu tadi peluang Sheffield sama Leicester. Sheffield sama Leicester ya. Antara Kita dari tadi bahas klub-klub Liga Inggris, tapi kita juga perlu bahas dong tentang fans club ya. Nah, jadi karena saya yakin bahwasanya di Medan ini masih banyak yang belum tahu bahwasanya Medan itu punya beberapa fans club gitu, terutama klub-klub besar ya. Nah, jadi bahkan teman-teman saya juga ada beberapa yang ketika saya ngobrol-ngobrol itu mereka tidak tahu bahwasanya di Medan itu ternyata fans clubnya animonya besar gitu ya. Nah, dari Big Red sendiri, kalau boleh tahu Big Red itu di Medan sudah berapa lama? Jadi Big Red sendiri di Medan ini sudah 14 tahun. 14 tahun. Sudah 14 tahun dan baru bulan lalu juga kita merayakan ulang tahun. Yang ke-14 ya, Pak ya? Oke. Nah, dari 14 tahun berjalan itu sekarang membernya sudah berapa banyak, Pak? Yang resmi? Member yang resmi kalau dari kita itu dari awal sampai sekarang ini sudah sampai ribuan. Sudah ribuan? Sudah ribuan. Ribuannya itu berapa ribu, Pak? Kalau angka pasti kita belum pasti, cuman memang sudah dapat Berkisar berapa? berkisar tinggal 2000. 2000 ya? Oke, 2000-an ya. Oke. Nah, itu dari Big Red-nya sendiri sering bikin kegiatan nggak, Pak? Wah, sangat sering Sering, karena ya? memang Big Red Medan sendiri punya program dalam artian mulai dari bakti sosial bersumber dari OGOT yaitu One Goal 1000. Jadi setiap nobar kita itu kita selalu mengerti kepada penonton ataupun siapapun itu yang hadir di nobar One Goal 1000. Satu gol Liverpool Rp1.000 dan itu akan kita salurkan setiap akhir musim. Setiap akhir musim atau bertepatan dengan hari kebesaran maupun hari besar Ramadan ataupun hari Natal. Oke, itu disalurkannya ke Ke saudara-saudara yang kita yang ya? membutuhkan. Oke, sekarang saya beralih ke Red Army. Bang Andre, Red Army sudah berapa lama, Bang? Army sendiri udah baru 3 tahun. Oh, baru 3 tahun. Bang Andre sendiri menjabat sudah berapa tahun, Bang? Saya dari terbentuknya Red Army saya udah menjabat sebagai ketua. Oke, itu sebagai ketua itu memang karena abang yang sebagai pelopornya atau memang abang dipilih atau bagaimana, Bang? Saya dipilih. Oh, Jadi dipilih. sebelumnya kami ini ada nama lain bukan Red Army tapi gak usah disebut deh. Oke. Jadi ada masalah lah sama pusat. Jadi anggota-anggota yang masih mau aktif buat independen sendiri di Kota Medan. Karena antusiasnya juga masih ramai kemarin. Ya udah jadi kita buatlah Red Army ini. Oke. Tetapi dengan apa namanya dengan kepengurusan atau dengan pihak yang di Jakarta itu tidak ini ya. Udah Maksudnya selesai. Sudah selesai ya. Sudah selesai. Oh, oke. Nah, dalam 3 tahun ini sudah berapa banyak member, Pak? Ratusan. Persisnya berapa ratus, Pak? Kalau 150 mungkin ada. 150 ya, berkisar 150 ya. Oke. Dan itu semua aktif, Bang? Aktifnya mungkin kalau bisa dilihat aktif di saat big match saja. Oh. Iya. Kalau Bang Farhan sering joinan event? Sering, apalagi Sering, kalau ya? big match. Oh, meskipun beda klub, tetapi ini ya Tetap satu tujuan MU, ya, tetap satu MU. satu agama ya. Nah, kalau United Indonesia sendiri sudah berapa lama, Bang Farhan? 9 tahun. 9 tahun ya. Oh, berarti lebih tua dong ya. Mesti manggil kakak ini berarti. Senior. Senior ya. Bagaimana pula manggil ke Big Red? Aduh. Nah, kalau di United Indonesia sendiri, Bang Farhan sudah berapa banyak membernya, Mas? Sekitar
ratusan dalam 400-an gitu. 400 ya, 400. Oke. Yang aktif berkisar berapa persen, Pak? 50% ada. Ada ya 50% ya. Oke, 50%. Nah, ini Pak Kobos ini udah mulai hitung-hitung ini. Kira-kira yang aktif ini berapa yang bisa dicari gitu. Nah, jadi bagi pemirsa yang mungkin kebetulan adalah pendukung dari salah satu klub di Liga Inggris, terutama MU atau Liverpool, ya kalau misalnya tertarik untuk bergabung, itu nanti bisa melihat di layar ada alamat Instagramnya, bisa ada kontak personnya itu ya Ada, di Instagramnya ada. ya. Nah itu bisa menghubungi ya, dan silakan saja bergabung untuk menambah euforia nonton bareng gitu. Oke, nah bagi penonton yang ingin melihat prediksi, jadi kita ada mintakan masing-masing dari fans club, termasuk juga dari Harper Hotel, untuk membuat prediksi partai yang akan main di akhir pekan ini, ya di Sabtu, Minggu, dan Senin dini hari ya. Nah itu penonton bisa lihat prediksi dari mereka, kira-kira siapa yang paling jitu. Oke, pertanyaan terakhir nih untuk Liverpool aja sih sebenarnya. Ini 2 partai juara atau lebih? Kalau bisa satu partai, kenapa enggak? Wah, mungkin itu dulu ya untuk vlog perdana kita hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman dari Big Rex, Red Army, United Indonesia, dan dari Harper Hotel. Ya, sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.